Selamat berjumpa dalam waktu teduh bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semoga kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Pagi ini dalam edisi Kamis 3 Februari 2022 kita akan baca firman Tuhan Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan memuliakan Engkau pada pagi yang indah ini. Engkau karuniakan hari yang baru untuk kami. Kami akan mendasari perjalanan hidup kami hari ini dengan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin dan membuka pikiran-pikiran kami untuk masuk memahami kebenaran Allah dan dimampukan untuk melakukannya dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersyukur. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dalam hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Tema kita, tanda pertobatan. Pertobatan Saulus masih membuat pengikut Kristus tidak percaya. Bahkan masih ada yang takut kepada Saulus. Namun tanda-tanda pertobatan Saulus dibuktikan oleh penulis Kisah Para Rasul melalui dua hal. Perbuatan Saulus ketika ia bertobat dan penyertaan Roh Kudus di dalam seluruh proses tersebut. Ketika Saulus bertobat, ia giat memberitakan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Segala pemberitaan dan pengajaran itu dilakukan oleh Saulus dengan sikap yang berani. Sikap segera dan berani yang ditunjukkan oleh Saulus ini
merupakan suatu tanda bahwa Saulus kini telah percaya pada Yesus sebagai Mesias. Meskipun tidak semua orang dapat menerima perubahan dramatis Paulus ini sebagai hal yang positif. Baik di Damsyik maupun di Yerusalem, Saulus ingin dibunuh oleh mereka yang tidak suka pada perubahan tersebut. Bukan saja dari kalangan orang yang tidak percaya, tetapi bahkan dari kalangan orang percaya pun. Saulus menghadapi sejumlah tantangan. Bagi orang yang belum percaya, dia adalah musuh. Bagi orang percaya, ia dijauhi karena memiliki reputasi yang mengerikan. Walau demikian, dengan penyertaan Roh Kudus, segala tantangan dan kesulitan itu dapat dilewati oleh Saulus. Ketika Saulus terancam, Roh Kudus meluputkan Saulus dari bahaya. Ketika Saulus dijauhi, Roh Kudus menyediakan seorang teman yang mau menerima dia. Kisah pertobatan Saulus ini mengajarkan pada kita bahwa pertama, suatu pertobatan selayaknya membawa perubahan hidup pada arah yang baik. Kedua, suatu pertobatan juga membawa kita pada resiko dan tantangan berkaitan dengan iman kita. Dan yang ketiga, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa bersandar pada pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk persekutuan yang indah. Boleh berjumpa dengan Allah lewat waktu teduh ini. Dan boleh mendengarkan bahkan merenungkan firman-Mu. Tanamkanlah itu dalam pikiran dan hati kami. Untuk kami bertumbuh, menghidupi pengampunan dari-Mu. Sehingga tanda-tanda pertobatan boleh kami nampakkan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami ya Roh Kudus untuk makin mampu memperlihatkan kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa, siara hidup kami hari ini bekerja, berusaha, melayani. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik, melakukan dengan penuh kesungguhan, dan semuanya mendatangkan sukacita dan berkat-berkat Allah. Jauhkanlah kami dari gangguan-gangguan, halangan dan rintangan. Demikian pemerintah kami Tuhan, berkati, arahkan pemimpin-pemimpin kami untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Diberikan hikmat untuk mengatasi wabah COVID-19 yang semakin meningkat lagi orang yang terpapar. Tapi kami percaya kuasa Tuhan melebihi kuasa-kuasa di tengah-tengah dunia ini, melumpuhkan dan mengalahkan penyakit dan virus. Berkuasalah atas hidup kami, ya Tuhan. Umat-Mu yang sakit, sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang lalai, ketuk batin mereka. Yang bergumul, teguhkan. Orang tua kami dalam masa tua dikokohkan. Yang berulang tahun, sempurnakan syukur mereka. Bahkan yang bersuka cita karena berhasil, sempurnakan syukur mereka. Ajar kami untuk selalu menghitung-hitung setiap karya dan kasih-Mu, dan kami makin teguh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, tuntun kami hari ini. Kami lewati dengan penuh sukacita, penuh kedamaian daripada-Mu. Ampuni dosa kami, terima kami yang datang pada-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita.